Selamat mendengarkan podcast ini. Satu hal yang indah dalam hidup kita adalah kalau kita benar-benar bisa berinteraksi dengan Allah secara nyata, secara real, dan ada satu kontak yang terus-menerus terjadi atau berlangsung. Sebab tanpa kita sadari, kita hanya berinteraksi dengan bayang-bayang Tuhan di dalam pikiran kita. Kita berinteraksi dengan fantasi Allah di dalam nalar kita. Dan hal ini terjadi khususnya bagi mereka yang banyak berpikir, banyak berteologi, tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki langkah-langkah konkret untuk menemui Tuhan. Saudara, ini perlu saudara tahu. Pengetahuan saya tentang Allah tentu banyak. Sebab, saudara, saya memiliki perjalanan panjang dalam belajar teologi atau belajar Alkitab. Saya tidak sempat, saudaraku, selesai SMA. Jadi saya tidak sempat selesai SMA, lalu saya kembali ke kelas 1 PGA. Pendidikan Guru Agama Kristen. Sekarang sudah berubah menjadi sekolah menengah teologi Kristen SMTK. Dulu PGAK P. Jadi saya pernah kelas SMA, belum sampai ujian, lalu kembali saya masuk PGA kelas 1, 2, 3, lalu kuliah. Jadi saya pernah belajar matematik dulu namanya ilmu ukur aljabar, tapi kemudian juga belajar pendidikan guru agama yang memiliki konsentrasi mengenai Tuhan atau Allah. Dari situ saya meneruskan kuliah di waktu itu namanya dari Akademi Teologi Betel menjadi Institut Teologi Keguruan Indonesia. Sekarang menjadi Sekolah Tinggi Teologi Betel. Jadi banyak pengetahuan tentang Tuhan, saudaraku, Lalu sekarang saya menjadi pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Pengetahuan tentang Tuhan banyak. Dan saya merasa sedang berinteraksi dengan Allah. Tetapi sebenarnya banyak yang itu hanya kamuflase. Saya tidak bicara mengenai orang lain, ini pengalaman yang saya alami, yang saya kira juga kalau jujur dialami banyak orang. Tidak kontak, tidak connect langsung dengan Allah secara proporsional. Bukan tidak kontak langsung dengan Tuhan sama sekali, Bukan tidak berinteraksi dengan Allah sama sekali. Ada interaksi, ada kontak, tetapi tidak proporsional. Dan banyak orang sebenarnya demikian, menganggap Tuhan itu murahan. Sehingga dia berdoa. Sebenarnya bukan berdoa, mengucapkan kalimat doa. Beda antara berdoa dengan mengucapkan kalimat doa, itu beda. Doa itu ada sebuah kontak langsung berinteraksi dengan Allah. Mengucapkan kalimat penyembahan dengan menyembah itu beda, saudara. Orang yang menyembah itu pasti juga mengucapkan kalimat penyembahan. Tapi orang yang mengucapkan kalimat penyembahan belum tentu menyembah. Saudara, kembali apa yang tadi saya kemukakan, tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan seorang yang benar-benar
berinteraksi dengan Allah, kontak langsung, connect langsung. Dan itu merupakan suatu hal yang harus menjadi tujuan hidup kita satu-satu. Dan itu tidak bisa diraih hanya dengan sekolah tinggi teologi, menjadi majelis di sebuah gereja, aktif ke gereja setiap minggu, belum tentu. Orang yang berani mempertaruhkan segenap hidupnya tanpa batas. Tanpa batas ini loh yang penting, saudara, sebab harganya itu seluruh hidup kita. Dulu kita tidak berani mempersembahkan seluruh hidup karena kita merasa menjadi orang yang tidak wajar, ekstrim, fanatik, berlebihan, dan lain-lain. Dan yang paling mencegah kita mempersembahkan segenap hidup adalah daging kita, nafsu kita, ambisi kita. Karena kita masih mau memiliki diri kita sendiri, kita masih mau memiliki kesenangan-kesenangan versi kita. Dan versi kita itu versi yang kita serap dari dunia sekitar. Tidak akan bisa berinteraksi dengan Allah secara benar, saudaraku. Bisa, tapi tidak proporsional. Mungkin bisa, tapi tidak secara proporsional. Tapi kalau seorang sudah rela kehilangan hidup, ketika orang berkata tidak ada kesenangan dan kebahagiaan hidupku, tidak ada kesenangan dan kebahagiaan hidup kecuali Tuhan. Nah, begitu. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun, sehalus apapun dalam hidupku. Tidak ada yang lebih menyenangkan hidupku kecuali menyenangkan Allah. Baru kita bisa berinteraksi secara langsung. Maka di sini perlu proses. Ya, kalau belajar teologi 3-4 tahun jadi sarjana, 2 tahun setengah, 2 tahun menjadi magister, 2-3 tahun, 4 tahun menjadi doktor, gampang. Tetapi bisa berinteraksi dengan Allah secara proporsional itu take time. Bisa sepanjang umur hidup kita. Nah, diharapkan sebelum kita meninggal dunia, waktu sekarat, kita sudah grab Tuhan, sudah menggenggam Tuhan, sudah berpegangan dengan Tuhan, sudah menemukan Tuhan dan bertemu secara pribadi. Nah, mestinya tidak nunggu sekarat, saudaraku. Sekarang ini, setiap kita harus memburu pengenalan akan Allah. Ya, hari-hari ini saya bicara terus bahwa pengetahuan tentang Allah tidak sama dengan pengenalan akan Allah. Memang kata-kata belum bisa mewakili kebenaran secara penuh. Maksud saya adalah pengetahuan tentang Allah artinya yang kita mengerti, kita kenali, maksud saya yang kita mengerti, kita kenali di dalam pikiran mengenai Allah. Tetapi mengenal Allah artinya experiencing, perjumpaan, pengalaman dengan Allah, saudaraku. Saudara bisa merasa mengenal misalnya Bapak Presiden Jokowi. Oh, saya kenal beliau. Kalau saudara tanya saya kenal Pak Jokowi, oh saya tahu dari koran, dari tulisan, dari media sosial, dari banyak sumber saya mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang dia. Jadi pengenalan saya di dalam pikiran. Beda dengan anak-anak beliau, putra-putri beliau, dengan keluarga beliau yang mengenal beliau secara langsung. Ini pasti pengenalannya dan pengetahuannya dan pengertiannya mengenai beliau tepat. Demikian pula kita dengan Allah. Kita tidak boleh hanya cukup belajar mengenal dia di dalam pikiran atau mengerti secara kognitif. Tetapi kita harus mengalami.
Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, doa bersama seperti saat ini, juga mendengarkan khotbah yang benar, kebenaran yang murni itu mutlak. Kita mau mengisi hari hidup kita untuk terus mencari dan memburu Tuhan, sehingga kita bisa benar-benar mengalami Tuhan. Beberapa waktu ini dalam beberapa kebaktian terjadi pelepasan. Ya saudaraku, kuasa kegelapan ya saudara. Orang-orang muda yang tadinya berasal dari agama suku, yang orang tuanya adalah pernah memiliki ikatan dengan okultisme, wah itu kuasa gelap bisa menguasai anak-anak mereka. Dan ketika hadirat Allah turun, kita berdoa untuk mereka yang terikat kuasa kegelapan, terjadi manifestasi. Tentu hal ini sudah saya alami sejak saya muda, saudaraku. Bagaimana kuasa gelap bermanifestasi nyata dari seorang yang, misalnya seorang wanita yang tenaganya hanya kuat ngangkat 15 kilo, ini kalau sudah kerasukan kuasa gelap bisa 30 kilo bahkan lebih, bisa ngangkat laki-laki. Saya sudah menyaksikan hal-hal semacam itu. Ini kuasa gelap nyata, tapi kuasa Tuhan juga nyata. Nah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, hidup kita dalam kekudusan, kesucian, tidak ada takut sama sekali. Karena kita memiliki Allah yang kuat, maha kuasa, maha dahsyat, lebih kuat dari kekuatan manapun. Hal ini memberikan kita kembali kesegaran. Pembuktian betapa Allah kita hidup. Kalau Anda percaya ada setan, mengapa tidak lebih percaya ada Tuhan? Dan kalau Anda percaya ada Tuhan, mengapa tidak mencari Dia? Ya, berdoa, menyembah, ya. Dan kemudian kita menghormati Tuhan dengan kesucian. Oke, puji Tuhan, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Amin.